Ada hubungan yang akhirnya retak, bukan oleh satu pertengkaran besar, tapi karena terlalu sering menahan hal-hal kecil. Raka menyadari itu pada suatu malam, ketika ia duduk sendirian di kamar apartemennya. Unit kecil di lantai 7, tepat bersebelahan dengan unit milik Nara. Hanya dipisahkan satu dinding tipis, tapi malam itu terasa seperti jarak yang jauh. Lampu kamar dimatikan, laptop tertutup, cahaya kota memantul ke langit-langit, memperlihatkan retakan halus dan noda lembab yang sudah lama ada. Raka menatap ke atas, lama, seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak pernah berubah. Raka dikenal sebagai orang yang panas. Dalam hubungan, ia selalu merasa kejujuran harus disampaikan apa adanya, tanpa disaring, tanpa ditunda. Kata-katanya cepat, nadanya keras, dan seringkali baru terasa menyakitkan setelah semuanya terucap. Nara adalah kebalikannya. Tenang, pendiam, lebih memilih menyimpan daripada melawan. Sudah 3 tahun mereka berpacaran, dan setahun terakhir memilih tinggal di apartemen yang sama, bukan satu unit, tapi 2 unit berdampingan. Keputusan yang terasa dewasa saat itu. Dekat, tapi tetap punya ruang. Masalahnya, Raka sering lupa menjaga jarak itu. Pertengkaran malam itu sebenarnya sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya kalimat-kalimat pendek yang keluar tanpa emosi berlebih, dan justru itulah yang membuatnya terasa berat. Raka berbicara seperti biasa, cepat, defensif, merasa sedang menjelaskan, padahal sebenarnya sedang menyerang. Nara mendengarkan, diam, tidak menyela. Lalu Nara mengatakan satu hal yang mengubah suasana. Ia diterima kerja di kota lain, tidak dengan suara gemetar, tidak dengan senyum lebar. Ia menyampaikannya seperti orang yang sudah lama memikirkan keputusan itu. Bahwa ia akan pindah dalam 2 bulan. Bahwa ini kesempatan yang tidak ingin ia lewatkan. Bahwa ia belum tahu apa artinya untuk hubungan mereka. Raka tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Refleks yang salah. Ia mengatakan ini terlalu mendadak. Bahwa Nara seharusnya membicarakannya lebih dulu. Bahwa hubungan mereka seharusnya jadi pertimbangan utama. Dan di antara kalimat-kalimat itu, ada satu nada yang tidak disadari Raka. Nada meremehkan, seolah keputusan Nara adalah bentuk ketidaksetiaan. Nara tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, lalu pamit kembali ke unitnya. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Mereka masih bertemu di lorong. Masih saling menyapa singkat. Masih membaca pesan satu sama lain. Tapi tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi cerita sebelum tidur. Tidak ada lagi suara langkah Nara yang biasanya ditunggu Raka di depan pintu. Raka menghabiskan malam-malamnya sendirian. Duduk di ranjang, menatap langit-langit kamarnya. Ia baru menyadari betapa sering ia melihat ke atas saat pikirannya terlalu penuh. Retakan kecil di sana terasa seperti catatan dari pertengkaran lama. Tidak satu pun cukup besar untuk diperbaiki segera. Tapi semuanya menumpuk. Raka mulai menyalahkan dirinya sendiri. Seperti biasa, ia memutar ulang kata-katanya. Membayangkan versi dirinya yang lebih tenang, lebih pelan, lebih mampu mendengarkan. Ia menulis pesan panjang untuk Nara, lalu menghapusnya. Menulis lagi dengan kata yang lebih lembut, lalu menghapusnya lagi. Ia ingin meminta maaf, tapi juga ingin dimengerti. Dan disitulah ia terjebak antara ego dan penyesalan. Malam demi malam berlalu tanpa tidur yang benar-benar utuh. Kadang Raka mendengar suara langkah dari unit sebelah. Kadang tidak. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasa semakin jauh dari seseorang yang jaraknya hanya beberapa meter. Suatu malam, Raka turun dari tempat tidur dan duduk di lantai kamar. Punggungnya bersandar ke ranjang. Tangannya kosong. Tidak ada ponsel. Tidak ada pesan. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Tentang marah yang selalu ia anggap kejujuran. Tentang kebiasaan membela emosi seolah itu identitas. Tentang bagaimana ia sering menyalahkan diri sendiri tanpa benar-benar berhenti mengulang pola yang sama. Untuk pertama kalinya, Raka mengakui satu hal sederhana. Bahwa ia sering ingin menang dalam pembicaraan, tapi lupa menjaga hubungan. Ia juga mulai memahami bahwa keputusan Nara bukan ancaman. Itu adalah konsekuensi dari percakapan yang selalu ia menangkan dengan suara tinggi.
dari api kecil yang ia biarkan terus menyala. Langit-langit kamar tetap sama. Retakannya tidak menghilang. Nodanya tidak memudar. Tapi malam itu, Raka tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang tak bisa diubah. Ia menarik napas panjang. Besok, mungkin Nara tetap akan pindah. Atau mungkin tidak. Raka tidak tahu. Namun satu hal menjadi jelas, cinta tidak selalu butuh api agar terasa hidup. Kadang, cinta justru butuh keberanian untuk menurunkan suara, memberi ruang, dan menerima bahwa tidak semua hubungan rusak karena kurang cinta. Sebagian rusak karena terlalu keras memperlakukan perasaan. Di luar, malam berjalan pelan. Dan Raka duduk diam di kamarnya sendiri. Akhirnya berhenti mencoba memenangkan apapun. Karena mungkin, yang selama ini rusak bukan hubungan mereka, melainkan cara ia menjaga dirinya sendiri di dalamnya.